Halo, Shalom, damai di hati. Torang bersyukur kepada Tuhan Yesus karena torang mulai baku dapa ulang. Ya, di dalam pembahasan pelajaran 28 bina anak dan pembacaannya terdapat di dalam Lukas pasal 8 ayat 41, 42, 49 sampai 56. Namun sebelum torang mulai membahas pelajaran 28, terlebih dahulu torang minta kekuatan Roh Kudus Tuhan mau tuntun pat orang semua sehingga torang boleh baca dan bahas bersama-sama. Iya, Tuhan beri hikmat pat orang semua supaya torang boleh mengerti dan boleh melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Iya, mari torang berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami anak-anak. Bersyukur kami Tuhan, Engkau masih memberkati kami sampai pada saat ini. Kesempatan kali ini kami akan belajar firman-Mu. Berikanlah kami hikmat, supaya dari hikmat yang daripada-Mu Tuhan, kami boleh mengerti, bahkan firman-Mu boleh kami jadikan pedoman dan suluh di dalam kehidupan kami, dan boleh kami praktekkan. Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami Tuhan yang selalu melawan kehendak Tuhan. Baharui kami dengan kuasa darah Yesus, supaya kami dilayakkan menerima berkat firman. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Ya anak-anakku yang berkati Tuhan, kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Lukas pasal 8 ayat 41, 42, 49 sampai 56. Firman Tuhan berkata demikian. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anak perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengar berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun yang ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia, karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Kembali disebut berbahagia kalau torang benar-benar memelihara firman Tuhan dan torang boleh praktekkan atau boleh torang lakukan atau torang aplikasikan dalam torang hidup setiap hari. Adik-adikku yang diberkati Tuhan, kembali torang belajar kitab Injil, yaitu Lukas pasal 8 ayat 41, 42, 49 sampai 56 yang torang sudah dengar tadi. Dan teman kita, Tuhan Yesus tidak membedakan orang. Ya adik-adikku yang diberkati Tuhan, Inci mau tanya, siapa yang pernah sakit
Tante sama bilang, kita inci, kita inci. Tante bagaimana dengan papa dan mama? Aduh, panik. Aduh, kesian tapi anak sakit. Yang panik orang tua paling. Aduh, apalagi yang paling khawatir mama. Karena mama rasa dia punya, aduh, bagaimana dia seorang ibu. Rasa, aduh, tapi anak sakit. Kali ini adik-adik, seorang bapak yang ingin dia sembuhkan di anak yang semua hampir mati. Ya, adik-adik Queen berkati Tuhan. Setelah berita Tuhan Yesus, berita tentang Tuhan Yesus semakin tersebar, ya, oleh karena apa yang Tuhan Yesus buat, adik-adik, pada waktu sebelum ini kejadian ini, dia ada menyembuhkan itu orang yang kerasukan dari gerasa, sehingga dia bilang pada orang itu, jangan bilang pasapa-sapa tetapi adik-adik, ini orang gerasa yang dia ada sembuhkan, adik-adik yang kerasukan setan, langsung mengelilingi kota. Dia bilang perbuatan apa yang Tuhan Yesus sudah buat untuk dia, adik-adik. Dia sembuh, adik-adik. Sehingga itu berita Tuhan Yesus ada sembuhkan pada dia, adik-adik, so tersebar. Sehingga orang banyak menyambut dia dan menanti-nantikan Tuhan Yesus, adik-adik. Adik-adik, ada satu orang bapak, adik-adik, dia kepala rumah ibadat. Namanya adalah Yairus. Begitu juga dengan Yairus ini, adik-adik. Dia dengar Tuhan Yesus ada datang, adik-adik, Tuhan Yesus ada di sana. Dia langsung apa? Dia langsung pergi lagi Pak Tuhan Yesus, adik-adik. Dia sampai di muka Tuhan Yesus, dia langsung tersungkur, adik-adik. Dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Kalau Markus bilang dia tersungkur, Markus dan Lukas bilang dia tersungkur. Tapi kalau Matius bilang dia menyembah. Sama dia menyembah karena dia anggap itu Tuhan Yesus adalah penyembuh dan dapat menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Dia bilang, guru, boleh kasih guru datang jo, Pak, kita pergi rumah kasih. Tapi anak hampir mati kasih. Aduh kasihan. Begitu tuh orang tua dengan rasa panik karena anak hampir mati, adik-adik, sehingga dengan rasa kesungguhan hati dia bilang, guru, kalau boleh datang kasihan tapi rumah, kesembuhan akan tapi anak. Ya, karena waktu itu DP anak adik-adik kira-kira 12 tahun DP umur. Ya adik-adik sedang sakit parah dan hampir mati. Adik-adik, di situ banyak orang berdesak-desakan. Iya. Sehingga Tuhan Yesus mulai berbicara dengan orang, baru mau bicara adik-adik. Datang itu keluarga dari kepala rumah ibadat ini dan bilang, sudah juga siang Yairus, ngana mau susah kan Pak Guru mau datang Pak Peru, ngana pe anak so mati kasihan, so mati sudah jemu sudah, aduh beke susah jo Pak Guru, sudah jemu datang. Adik-adik dengan kecewa ini Yairus bilang, aduh tapi anak kasihan so mati. Adik-adik, tetapi Tuhan ada dengar itu. Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus berkata, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Itu orang baca di ayat 50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Iya, ada berapa kata itu adik-adik? Jangan takut, percaya saja, maka anakmu akan selamat. Adik-adik, jangan takut, percaya saja. Kali orang tuh lantaran pe takut, orang apa? Nyandak percaya. Lantaran pe bimbang, pe khawatir, pe gelisah, orang sedekah apa? Nyandak percaya kata Tuhan Yesus toh, atau mujizat yang akan dibuat Tuhan Yesus. Makanya Tuhan bilang, jangan takut, percaya saja anakmu akan selamat. Adik-adikku ini berkati Tuhan. Iya. Lalu Tuhan Yesus langsung ikut Pak Yairus kasih yang pergi pergi rumah. Setibanya di rumah adik-adik, Tuhan Yesus tidak memperbolehkan orang-orang masuk. Iya, Tuhan Yesus hanya memperbolehkan masuk Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan kedua orang tuanya, papa dan mama. Jadi cuma dua orang masuk. Adik-adik, sesampai di dalam ruangan adik-adik, dia lihat, aduh, ada orang apa? Menangis beratap. Ada orang nata, kok musik kasih kata, so alunan musik kasih sedih-sedih. Pokoknya orang so tahu anak itu so mati. Tapi apa ada deh? Tuhan Yesus bilang begini, jangan menangis. Ia tidak mati, tapi ia tidur. Ya, sentak tuh orang-orang mendengar udah.
Masalah Tuhan Yesus bilang dia cuma tidur, sedangkan dia mati. Aduh Tuhan, bukan main. Aduh, ya, Tuhan Yesus tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh orang-orang. Tuhan Yesus masuk ke dalam. Dia berdekat pada anak itu dan dia berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Adik-adik, tiba-tiba itu roh dari anak itu langsung datang kembali kepada anak itu dan dia bangun lalu berdiri. Tuhan Yesus kasih ini, berilah dia makan. Adik-adik, tapi Tuhan Yesus melarang mereka jangan memberitahukan apa yang Tuhan Yesus buat pada anak ini. Adik-adikku yang diberkati Tuhan, di sini orang lihat Tuhan Yesus tidak menghiraukan mereka yang ada di situ. Berarti orang mesti belajar. Jangan hiraukan orang bilang apa. Kalau orang mendatang pada Tuhan Yesus, orang yakin orang percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan apapun yang orang derita. Orang sakit, orang putus asa, orang gelisah. Adik-adik, ini anak ini mati. Tapi Tuhan Yesus bilang dia cuma tidur. Sehingga orang di situ dia bilang apa? Bukan main, dia mati kok bilang tidur. Orang tak tahu. Aduh, memang ini anak ini mati. Adik-adik, apa sebab? Tuhan Yesus bilang percaya saja. Adik-adik, orang juga mau belajar. Dari pelajaran 28, bina anak, dia ada bercerita adik-adik bagaimana. Ya, orang mesti sadari bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan orang pesakit apapun. Ya, karena ini juga Tuhan Yesus cinta pada orang semua, adik, sehingga dia nyandak membeda-bedakan orang. Ya, yang mati saat itu anak kecil ya 12 tahun. Tetapi Tuhan Yesus bukan cuma kasih sembuh. Kalau tadi Yairus panggil pada dia untuk menyembuhkan anak, tapi Tuhan Yesus bukan cuma bersembuh, tetapi Tuhan Yesus membangkitkan anak yang sudah mati. Ya, orang belajar dari cerita ini, adik-adik. Ya, ternyata luar biasa. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus maha dahsyat, luar biasa. Adik-adik, anak ini mati. Ya, dia dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Dan ini juga mau tekankan pada orang bahwa benar-benar Tuhan Yesus itu Allah yang luar biasa. Orang mati saja dia boleh bangkitkan. Iya, adik-adik yang berkati Tuhan. Dengan apa? Dengan iman ini Yairus. Padahal dia seorang kepala rumah ibadat, tapi adik-adik, dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Dia berarti penuh kerendahan hati. Dia berlutut pada Tuhan. Dia tersungkur menyembah Tuhan. Dia mohon adik-adik supaya Tuhan Yesus singgah pada rumah, sembuhkan akang. Tetapi bukan cuma sembuh, tetapi Tuhan Yesus membangkitkan anak yang sudah mati. Ya, orang belajar dari kerendahan hati Yairus. Dia seorang punya jabatan kepala rumah ibadat. Ya, tapi dia dengan kesungguhan hati, dengan iman dia percaya, bukan cuma iman warisan atau cuma iman dengar orang yang bilang Tuhan Yesus ada bikin mujizat, tetapi dengan sungguh-sungguh, dengan iman yang benar-benar dia memang tahu bahwa Tuhan Yesus pasti menyembuhkan, bahkan bukan cuma menyembuhkan, tapi membangkitkan anaknya yang sudah mati. Ya, orang juga mesti belajar bahwa jangan dengar orang kata-kata melemahkan iman pada orang. Ada kalanya begitu Iya, kalau dokter ini anak ini ya kasihan nih, biar lebih berdoa kalau Tuhan dia mati. Ya, adik-adik jangan pernah dengar itu kata-kata yang melemahkan iman pada orang. Mari sungguh-sungguh menghadap Tuhan. Panggil Pak Tuhan, undang Pak Tuhan dalam terang hidup. Sama dia Yairus, adik-adik, dengan kesungguhan hati, dengan kesederhanaan tuh dia panggil, dia undang Tuhan Yesus, mari datang ke rumah, karena dia percaya, dia punya iman yang benar-benar sungguh, dia punya iman bahwa benar-benar Tuhan akan menyembuhkan, bahkan membangkitkan anaknya. Adik-adik yang berkati, walaupun orang bilang, ya sudah juga nama susu mau menyusahkan guru, aduh kasih ngapain anak mati, tetapi Tuhan Yesus bilang, jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Iya, kata-kata itu juga yang Tuhan Yesus beri bagi orang semua. Jangan takut, percaya saja. Iya, kalau orang takut, orang kepercayaan hilang. Orang so lemah
So, dorang so bilang, segala rupa biar lemu apa bilang apa kalau Tuhan berkenan. Ya hendak. Kalau torang benar-benar beriman pada Tuhan, percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyelesaikan segala perkara, torang imani jo bahwa benar-benar itu terjadi dalam torang hidup. Iya, torang mesti belajar seperti Yairus. Padahal dia pejabat, dia punya kedudukan yang tinggi, yaitu kepala rumah ibadat. Kepala rumah ibadat orang Yahudi toh, berarti dia punya kedudukan tuh yang sangat tinggi. Tapi adik-adik, dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus menyembah. Berarti dia punya kerendahan hati. Dia punya kesungguhan hati untuk tetap dia percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyelesaikan segala perkara. Anak-anakku yang diberkati Tuhan, torang belajar dari pembacaan ini. Mari torang sungguh percaya bahwa benar-benar Tuhan Yesus sanggup menyelesaikan semua perkara yang terjadi pada orang hidup. Menyembuhkan orang sakit, ya, memberikan kelegaan ketika orang sedang putus asa, kebimbangan. Aduh kasihan, aduh kita mau sekolah di sini, hari Senin saya buka sekolah tuh. Aduh kasihan kita belum ada seragam. Ya, jangan khawatir adik. Orang tahu bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan sesuatu. Iya, walaupun orang-orang bilang ya kasihan, mau dapat beli bagaimana itu paling dia duit. Tapi orang tak usah hiraukan seperti Tuhan Yesus. Hiraukan tuh orang-orang yang bilang atau yang tertawakan pada dia. Ya kasihan, dia somati kok dan tidur ya. Orang tuh di Alkitab tuh Tuhan Yesus bilang begini, bahwa Tuhan Yesus tidak menghiraukan mereka, tetapi Tuhan Yesus tetap masuk dan Tuhan Yesus tetap membangkitkan anak itu. Begitu juga torang jangan pernah khawatir. Ketika torang menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus menjawab segala persoalan kita. Bukti saja Yairus, dia dengan kesungguhan hati undang Tuhan Yesus, sehingga dia boleh mengalami mujizat Allah. Tuhan Yesus boleh menyembuhkan anaknya dari kematian. Tuhan Yesus boleh menolong dia dalam kehidupannya, mengeluarkan dia dari segala penderitaan. Tadinya dia gelisah. Begitu tuh sebagai orang tua gelisah, anaknya sedang sakit dan semua mati. Iya, begitu juga tuh orang tua toh. Ya, torang belajar, ya, menyerahkan sepenuhnya, torang percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Dan torang mesti belajar bahwa mama dan papa jadi selalu peduli dengan patora. Apapun torang keadaan, karena kasih sayang mama dan papa, torang pasti berusaha untuk torang. Iya, torang belajar dari cerita kali ini, pelajaran 28 bina anak yang kita bahas ini bersama tadi, bahwa torang belajar dari iman Yairus. Jangan takut, Tuhan bilang percaya saja. Jadi torang boleh ambil tuh kata tuh dia. Jangan takut, percaya saja. Torang berarti tak usah takut, torang percaya saja bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati torang semua. Amin. Mari torang berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan sesuatu. Kami mengamini semua yang terjadi dalam kehidupan orang semua itu adalah rancangan dan rencana Tuhan. Dan kami tetap berserah pada pengasihan tangan kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Jadikan rema dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.